Swastiastu. Swastiastu Pak Agus. Oke, selamat pagi Bapak Agus dan selamat pagi Bu Ge. Pagi. Nah, pada kesempatan hari ini kita melaksanakan supervisi akademik, di mana pada saat ini kita melakukan supervisi di proses coaching, ya. Di mana saat ini Pak Agus menjadi coach dan Bu Ge menjadi coaching, ya. Pertama-tama, bagaimana kabar untuk hari ini? Baik-baik Pak. Ya. Kemudian di pertemuan di coaching pada saat hari ini, kompetensi yang akan diangkat adalah yang pertama di sini ada kehadiran umum, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif berdasarkan rasa, kemudian yang ketiga adalah pertanyaan berbobot dengan alur cerita. Pada saat coaching hari ini, yang Bapak Agus fokuskan pada yang mana, Pak Agus? Yang saya akan fokuskan itu adalah pada mendengarkan secara aktif dengan indikator rasa, di mana nanti saya nilai dari gesturnya, kemudian memberikan anggukan ataupun kata-kata seperti ya atau oke mungkin, dan memberikan kesimpulan dan mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu, Pak. Jadi indikator yang akan difokuskan di proses coaching ini adalah di mendengarkan sesuai dengan rasa, resipik, kemudian appreciate, kemudian summary dan X. Di sana indikator-indikator yang Bapak nanti berikan itu berupa gestur, kemudian mungkin dari bahasa tubuh anggukan, kemudian ya seperti itu ya. Seperti itu. Apabila seperti itu, baiknya kita langsung saja ke proses coachingnya. Kemudian untuk waktu dan tempat dipersilakan dari Pak Agus dan Bu Ge, ya. Silakan, Ge. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi, Bu Ali. Maaf ini Pak, saya mengganggu waktunya. Bapak sibuk nggak Pak? Saya sih tidak begitu sibuk, Ibu, pada kesempatan kali ini. Saya maunya ngobrol sama Bapak, Pak. Saya lagi bingung juga Pak ya. Saya lagi gelisah juga dengan problem yang saya hadapi Pak terkait dengan pembelajaran. Bapak ada waktu nih Pak? Bu, bisa Bu. Kalau boleh tahu, Ibu Alit mau menceritakan seperti apa? Gini Pak, ini saya kan sekarang lagi handle anak-anak di kelas 11 Pak ya, 11 B2 gitu Pak. Nah dalam proses pembelajaran ini, saya kok merasa siswa saya kurang antusias ya Pak ya mengikuti pembelajaran di kelas. Dan kemudian hanya beberapa murid yang mengumpulkan tugas Pak. Murid yang ada di kelas itu 36 Pak ya, yang mengumpulkan tugas hanya 20 Pak itu. Berarti lagi 16 orang ini tidak ngumpulin tugas ya Pak. Belum. Iya lumayan banyak Pak ini Pak. Jadi menurut Ibu Alit, apa harapan dari obrolan kita kali ini? Oke, harapan saya tadi cari Pak Agus supaya yang pertama Pak ya, supaya ada teman saya ajak sharing ya Pak ya, ada teman saya ajak berbagi. Kemudian yang kedua adalah proses pembelajaran yang saya lakukan nanti ke depannya akan semakin baik Pak. Artinya anak-anak itu akan menyenangkan mengikuti pembelajaran saya, dan juga anak-anak mau mengumpulkan tugas gitu Pak yang saya harapkan dengan pembicaraan kita kali ini. Menurut Bu Alit, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau saya pikir-pikir Pak, kalau saya ingat kembali pada saat saya melakukan proses pembelajaran di kelas Pak, saya lebih banyak menggunakan ceramah Pak. Ngomong saya Pak dengan materi-materi yang ada. Mungkin karena ini juga anak-anak bosan Pak ya, bosan mendengarkan saya mengajar, dan juga jarang saya memanfaatkan media pembelajaran yang ada Pak sekarang itu Pak.
karena saya lebih banyak menggunakan ceramah ya Pak ya. Oh, jadi seperti itu masalahnya ya Bu ya. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu nanti antusias dalam pembelajaran? Apa ya Pak ya? Mungkin gini Pak, kalau saya nanti ini pembelajaran, karena saya punya TikTok Pak ya, Iya, saya iya. punya TikTok, saya sering nih scroll di TikToknya Pak. Sering juga saya lihat teman-teman rekan sejawat, guru-guru di seluruh Indonesia Pak, dia upload bagaimana proses pembelajaran dia di kelas. Saya lihat ada banyak yang menyenangkan Pak. Mereka mulai menggunakan media pembelajaran. Saya lihat juga Pak, lucu-lucu juga Pak. Dan kemudian ada yang menggunakan ice breaking, saya lihat Pak, dengan clue bumi itu bulat. Nah seperti itu, saya ada juga melihat yang seperti itu. Kemudian di YouTube saya sering juga melihat teman-teman banyak yang memanfaatkan media pembelajaran yang menyenangkan Pak. Mungkin juga dari segi produknya kayaknya Pak ya, produk pembelajaran itu Pak. Kemarin saya lihat yang mereka anak-anak itu membuat kayak flipbook itu Pak, seperti membuat flipbook itu saya belum pernah menerapkan Pak, jujur aja Pak, di kelas saya Pak. Jadi itu kan menarik kayaknya Pak untuk anak SMA tuh Pak. Mungkin itu yang akan nanti saya lakukan Pak, memvariasikan gitu Pak ya, memvariasikan media pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian dari segi produknya saya akan melaksanakan diferensiasi ya Pak ya, melaksanakan diferensiasi produk sesuai dengan minatnya anak-anak deh gitu Pak. Kalau mungkin ada yang berminat seni, ya nanti hasilnya produk dalam pembelajaran itu adalah berupa seni. Kalau mereka suka dengan IT, mungkin nanti tugasnya bisa berupa IT juga Pak ya, dan membuat video. Saya juga sependapat dengan Bu Khalid tadi. Bu Khalid tadi bilang memvariasikan pembelajaran ya. Ada yang menggunakan tadi dari TikTok, Ibu tadi saya dengar melihat banyak guru-guru seluruh Indonesia. Meningkatkan inspirasi. Iya, betul. Nah, lalu menurut Ibu apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu nanti bisa menarik antusiasnya? Menarik antusiasnya anak-anak berarti saya akan mulai memberikan tugas kayaknya Pak ya. Tugas itu akan lebih variatif nanti Pak. Saya kasih seperti yang saya bilang tadi itu, ada yang bisa mungkin membuat filmnya nanti Pak, akan mengasah juga kreativitasnya mereka juga nanti Pak dalam pembuatan produk itu. Gambaran saya seperti itu Pak. Nah, ini dari Ibu yang Ibu tadi sampaikan ya, itu apa namanya tadi, flipbook ya, flipbook. Dari media flipbook ya. Flipbook produk. Produknya pelajaran ya seperti itu. Selain itu, adakah yang lain? Untuk sementara, kalau saya lihat dari kesiapan diri dulu Pak, dengan saya melihat yang bisa saya lakukan dulu gitu Pak. Saya nggak berani juga untuk muluk-muluk, saya nggak berani juga membuat rencana berlebih, tapi nanti saya nggak bisa ngapain gitu Pak. Hanya itu dulu Pak yang akan saya lakukan di kelas saya, di kelas 11B2, dengan media pembelajaran. Saya akan membuat Canva nanti Pak. Kebetulan juga waktu ini Pak, 3 bulan yang lalu saya pernah ikut pelatihan. Pelatihan penggunaan Canva untuk digunakan sebagai media pembelajaran terhadap murid. Mungkin saya akan mulai menerapkan itu Pak. Oh ya, bagus sekali Bu ya. Gini Bu, dari skala Bu ya, dari skala 1 sampai 10. Nah, seberapakah keberhasilan jika Ibu menggunakan media-media seperti yang Ibu bicarakan tadi? Berarti kalau dari skor 1 sampai 10,
kayaknya poin 8 bisa deh Pak. Oh, 8 bisa. Nilai 8 kayaknya bisa deh saya Pak. Nah, jika Ibu tadi apa namanya bilang 8 ya, 8. Nah, kemudian dari pembelajaran itu nanti apakah ada hambatannya nanti ya? Bu? Hambatannya pasti ada kayaknya Pak ya. Apa itu? Karena saya mungkin ini agak pribadi juga Pak. Iya. Saya punya tugas banyak nih Pak, sebagai istri, kemudian kita sebagai ibu rumah tangga, belum lagi kerja sebagai guru di sekolah Pak. Kayaknya ini Pak, saya manajemen waktu saya Pak yang agak kesulitan nanti Pak, hambatannya. Manajemen waktu Pak, hambatannya nanti ke depannya. Kemudian yang kedua, karena saya baru latihan 3 bulan kemarin untuk menggunakan media pembelajaran Canva ini, saya khawatirnya ada beberapa item, beberapa template atau mungkin kayak icon-icon apa yang belum saya mahir Pak dengan menggunakan Canva itu. Kekhawatiran saya di 2 poin itu berarti Pak, manajemen waktu dan juga pemanfaatan media pembelajaran itu. Bisa apa enggak gitu loh Pak. Nah, terus dari hambatan yang Ibu tadi sampaikan, jika terjadi sesuatu, apakah ada opsi atau solusi yang lain untuk pembelajaran ke depan ini? Opsinya berarti kalau saya pikirkan kalau ada hambatan seperti itu, saya akan kolaborasi Pak. Saya akan kolaborasi di kelas. Kebetulan banyak guru-guru muda juga Pak di sekolah. Nanti saya bisa nanya sama rekan sejawat saya yang muda-muda itu yang aktif. Gitu. Yang penting saya nggak malu Pak untuk nanya Pak. Yang penting saya bisa nanti ke depannya. Atau mungkin saya juga bisa nonton tutorial di YouTube Pak. Sekarang kan banyak teman-teman yang lihat kreatif semua. Banyak guru-guru hebat di seluruh Indonesia, aktif, kreatif, dia mengunggah apa yang sudah mereka lakukan gitu. Saya bisa mengadaptasi nanti di sana Pak. Kemudian menyesuaikan dengan media pembelajaran saya saat ini. Bagus sekali dari yang Ibu bicarakan tadi, sangat menarik sekali. Nah, kemudian mungkin di sini saya ingin menanyakan jangka waktu. Nah, jangka waktu yang yang diperlukan dalam mencapai strategi yang Ibu tadi sampaikan. Jangka waktunya saya akan mulainya Pak ya. Kalau saya mulai karena ini udah krusial rasanya Pak, ini masalah anak-anak saya sudah mulai tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Dalam waktu dekat paling lama 3 hari ini dah. 3 hari ini saya akan mulai untuk membuat media pembelajaran yang menyenangkan nanti untuk anak-anak. Mulai dari persiapan Pak, saya akan membuat RPP-nya dulu Pak. RPP-nya perencanaannya dulu saya supaya matang. Habis itu baru saya membuat media pembelajarannya itu. Sehingga 1 minggu ke depan saya sudah mulai bisa action nanti Pak. Menerapkan pembelajaran itu. Berarti berapa hari tadi bilang? 3 hari untuk persiapan lah Pak ya. 3 hari persiapan, kemudian minggu depan saya udah action. Tapi anggap 1 minggu ya, 1 mingguan persiapan itu ya. Nah, kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu tadi sebutkan? Sebenarnya Pak, saya jadi dulu itu saya pengen anak-anak saya, murid saya itu menjadi murid-murid yang mandiri, murid-murid yang cerdas, dan menjadi murid yang bahagia gitu Pak, menjadi murid yang bahagia. Nah, dengan mengingat tujuan saya menjadi guru, sehingga muncul Pak komitmen pada diri saya. Itu yang pertama Pak, komitmen pada diri saya untuk menjadi orang yang digugu gitu. Mereka saya menjadi orang yang digugu, dan secara tidak langsung nanti anak-anak saya, murid saya di sini mengikuti dan meniru apa yang saya lakukan. Itu komitmen saya pada diri saya Pak. Dan juga nanti komitmen saya dengan tujuan yang seperti itu, jika saya mengalami kesulitan, saya tidak akan malu bertanya. Ya, Pak. Saya tidak akan malu bertanya dengan rekan-rekan yang lebih mumpuni daripada saya. Berarti Ibu akan bekerja sama nanti bersama teman-teman ya, tentunya.
Ya, mudah-mudahan semua berjalan lancar Ibu, dari apa yang Ibu tadi sampaikan, sehingga nanti Ibu sekarang kan sudah mendapatkan solusi berarti Ibu ya Iya. dari permasalahan tadi. Saya sudah dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan kepada saya mulai gini Pak, timbul inspirasi. Oh iya, harusnya saya pakai media ini ya, gitu. Harusnya kalau saya nggak bisa, harusnya saya begini, gitu Pak. Terkait dengan pertanyaan yang Bapak berikan. Ya, mudah-mudahan berjalan lancar Bu ya. Yes. Nanti ke depannya, Ya. jika ada sesuatu nanti silakan bisa bertanya kembali sama saya atau kita sharing ya, Ya. sharing bersama saya ataupun teman-teman guru yang lain seperti itu. Yes, siap Pak. Ya. Terima kasih nih Pak untuk segala kemitraan yang sudah kita lakukan, untuk waktu untuk sharingnya. Terima kasih Pak. Semoga kedepannya saya bisa mengikuti atau mewujudkan gitu Pak, mewujudkan dari keinginan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih juga. Proses coaching. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Bu. Ya, terima kasih Bapak Agus dan Bu Ge ya. Sangat menarik sekali tadi dari proses coaching yang sudah dilaksanakan. Di sana saya juga melihat ada untuk rasanya sudah ada, kemudian alur ceritanya juga sudah terlihat, kemudian di sini juga saya sedikit bertanya kepada Pak Agus, apakah indikator yang Bapak ingin capai tadi itu sudah terlaksana pada saat pelaksanaan coaching tadi? Tadi pada saat saya coaching dengan Bu Agung ya, di sana sudah terlihat sekali alur ceritanya juga sudah kelihatan tadi. Pertanyaan mungkin jawaban masalah yang sudah yang diutarakan oleh Ibu Agung sudah mendapatkan solusi begitu. Ya. Kemudian tadi Bapak Agus juga menyinggung tentang nilai. Kemudian saya kembali tanyakan kepada Pak Agus. Dari proses coaching tadi, di sana ada skor, ada skor 1 sampai dengan 10. Kemudian dirasa-rasa Pak Agus berada di nilai keberapa dari proses coaching yang Bapak Agus tadi laksanakan? Kalau saya nilai diri sendiri ya. Di sini mungkin saya masih di 7 mau ke 8 betul ya. Kita ambil 7, 8 ya, 8 ya. Kita ambil di nilai 8. Kemudian di sana juga sudah saya melihat dengan jelas sekali tadi terlihat alur pembicaraan yang 2 arah antara Pak Agus dan Bu Ge, antara coach dan coachee. Sudah terlihat penyampaian, kemudian tanya jawab yang antusias, saling terhubung, kemudian sangat terlihat interaktif dari percakapan yang Bapak dan Ibu laksanakan tadi. Kemudian refleksi yang Bapak Agus dapatkan setelah pelaksanaan coaching? Nah, seperti yang tadi saya bilang Pak ya, refleksinya itu yang pertama dalam coaching tadi ya, sudah berjalan dengan baik pastinya. Kemudian kita sudah melakukan komunikasi 2 arah ya Bu Ge ya. Kemudian Bu Ge itu tadi, yaitu Bu Alia tadi sudah mendapatkan solusi dan harapan ke depan dalam permasalahan yang Ibu Ge dapatkan di kelasnya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Agus. Pada akhirnya saya ambil kesimpulan pada proses coaching ini sangatlah baik, sudah terlaksana dengan baik antara coach dan coachee, sudah berjalan sesuai dengan alur yang ingin diterapkan. Kemudian percakapannya sudah terlihat 2 arah, kemudian indikatornya sudah juga terlaksana semua. Jadi sudah bisa dikategorikan proses coaching ini sudah sangat baik sekali. Bagi saya ini sudah di angka 8. Seperti ini. Oke. Ini merupakan kesimpulan dari saya yang sudah melakukan supervisi akademik yang pada saat ini kepada Pak Agus dan Ibu Ge. Pada akhir kata kita tutup dengan Parameswari. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak.